kita buat cabangnya sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita setelah itu kita potong. This actually we can call it the tree as a survivor, because as we see the damage of the tree is hard enough. Ya, membuat bonsai pada dasarnya adalah kita memproses perantingan. Setelah desain kita temukan, kemudian selanjutnya desain itu berupa menentukan posisi, menentukan muka dari pohonnya. Setelah muka dari pohon ini ditemukan, selanjutnya kita akan memproses perantingan. Apabila kita mempunyai cabang, kita buat cabangnya sesuai dengan ukurannya. Kemudian setelah itu kita potong, kita buat rantingnya. Ranting kita buat sesuai ukuran, kita potong, kita buat anak rantingnya, dan seterusnya. Itulah proses membuat bonsai. Tidak ada yang lain kecuali itu. Jadi setelah pohon ini istilahnya kita temukan muka ataupun posisinya, selanjutnya adalah yang kita proses adalah pertumbuhannya. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan percabangan dan perantingan. Nah, di situ kita proses satu demi satu. Apabila kita sudah mendapatkan bahan yang seperti ini saya sangat beruntung, saya sudah dapat bahan sampai punya ke anak ranting. Jadi udah pecah ke level 3. Cabang, ranting, anak ranting. Ya, kalau ada cabang yang masih perlu saya besarkan, nanti akan saya besarkan. Tetapi kalau cabang ini sudah cukup, saya proses selanjutnya ke rantingnya. Ranting sudah cukup, saya proses selanjutnya ke anak rantingnya. Jadi seperti itu, satu demi satu kita proses. Kita proses bagaimana kita arahkan. Kemudian kita kurangi pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak terpakai dahulu. Jadi pada waktu kita mempunyai anak ranting misalkan, ya, cabang sudah sesuai besarnya, kita akan membuat ranting. Kita pilih aja ranting yang utama di cabang tersebut, 1 atau 2, 3 ranting, tidak masalah. Jangan dipakai semua. Kalau dipakai semua nanti prosesnya tidak terkonsentrasi, tidak terfokus, jadi pertumbuhannya akan lambat. Akan lebih cepat kalau kita melakukan pemilihan satu demi satu, daripada kita tadi bergerombol kita langsung. Dari itu istilahnya tidak ada struktur. Ya, jadi tetap kita harus yang lebih cepat prosesnya terstruktur. Ya, ranting, anak ranting, lucu ranting, dan seterusnya. Kita proses satu persatu. Nah, inilah yang disebut nantinya pohon itu menjadi matang apabila pohon sudah mencapai perpecahan yang maksimal sesuai dengan jenisnya. Perlu dicatat, setiap jenis pohon mempunyai perpecahan yang berbeda. Setinggi bisa pecah ke cabang ranting, anak ranting, lucu ranting, cincin ranting ke level 5. Asam Jawa cuma bisa pecah ke level 3. Nah, ini perlu kita ketahui supaya kita tahu sampai seberapa nanti pohon kita perpecahannya menuju ke yang disebut matang, mature kalau bahasa Inggrisnya. Jadi bedakan antara tua dengan matang. Pohon ini tua, di alam mungkin sudah puluhan tahun atau ratusan tahun, tetapi proses perantingannya belum matang. Sampai nanti dia menuju ke kematangan yang seperti di paparan sana, daunnya bisa lebih kecil-kecil, daunnya bisa kompak, rapat, padat. Nah, itu dia mencapai perpecahan yang sudah maksimal sampai ke level 5 atau bahkan ada yang level 6 nanti. Nah, ada yang bertanya ke saya, Pak Rudi, gimana cara kecilin daun setinggi terutama? Pupuknya apa? Bukan masalah pupuk, bos. Ya, masalahnya Anda belum mencapai perpecahan yang maksimal sehingga daun masih besar. Kalau kita cuma mencapai ini level 3 katakanlah ya, daunnya segini,
Ya tidak bisa kecil, tidak bisa rapat. Coba nanti kalau udah pecah ke level 4, tahun mengecil lagi, rapat lagi, level 5 lebih kecil, lebih rapat, nah begitu. Jangan harap di level 2, level 3 kita punya daun yang kecil-kecil rapat, tidak mungkin. Dengan cara apapun tidak bisa. Ya, Pak ya. Yeah, bonsai is all about we making the branches. After we know the position, after we know the whole concept, then what we process is branches. Branch go to the twig, go to the next generation until the maximum each species they can break down. Okay. So each species has different level of, like tamarind, only 3. Tempis, you can break down until 5 generations. So you understand, right? So that's what we call, after we have maximum generation, then the 3 we can call mature. Yeah. So each species can different break of level. Okay. Thank you, Mr. Rudijanto. Kemudian untuk perantingannya, baik itu medianya bagaimana, perawatannya bagaimana. Terima kasih. Pertanyaan saya, Santigi ini sangat unik dan kelihatan tekstur tuanya. Hanya kami kesulitan untuk masalah warnanya. Yo, monggo Mas. Nama dari mana? Oke, nama saya Sunarko dari Bandar Lampung. Saya mau bertanya kepada Pak Rudi ya. Kita lihat di sini pohon Santigi ini terlihat tampil dengan keringat yang begitu banyak, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana membuat pohon itu tetap prima, baik dari segi media maupun perawatannya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, khusus untuk Santigi ya, yang sering saya tangani. Meskipun dia hanya mempunyai kambium hidup sedikit, itu tetap bisa hidup. Tetap artinya bukan bisa hidup saja, tetap bisa tumbuh maksimal. Ya, jadi tidak masalah meskipun hanya mempunyai kulit kambium yang sedikit, Santigi tetap bisa tumbuh dengan baik, layaknya Santiginya kambiumnya penuh. Jadi sama saja. Kambium sedikit, kambium banyak sama saja, asalkan kita bisa memaintain kondisi akar dengan baik. Ya, caranya gimana? Caranya dengan memberikan media pasir malang yang kasar. Itu saja. Jadi Santigi sebenarnya tidak terlalu rewel, tidak terlalu membutuhkan penanganan khusus. Justru sederhana saja, kita gunakan pasir malang yang kasar dan bersih terutama. Siap, terima kasih banyak Pak Rudi. Sudah cukup Mas? Cukup. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Any question to Mr. Rudi? Saya, Santigi ini sangat unik dan kelihatan tekstur tuanya. Hanya kami kesulitan untuk masalah Jadi kemungkinan ada perubahan itu nanti ada pada kemiringan sedikit atau merangkak maju ke depan sedikit dan lain-lain. Tetapi perubahan sampai total sehingga mukanya diganti sebelah sini atau itu enggak. Ini udah kita menentukan di awal desain kemungkinan terbaik dari pohon ini kita sudah tentukan. Untuk itu setelah itu kita komitmen untuk membuat apa tadi yang saya utarakan, memproses pertumbuhannya dan seterusnya. Jadi kalau udah komitmen di posisi yang seperti ini, kita lanjutkan dengan percaya bahwa nanti dia akan lebih bagus. Itulah yang sebenarnya inti dari membuat bonsai itu tentang komitmen, bahwa di awal kita menentukan sikap itu kita harus komit untuk kemudian memprosesnya sampai menjadi sebuah bonsai yang matang. And because
this technique we doing for Shari or making the gym to make the looks old looks for this tray. You know, because the juniors is you vision for this? Gimana? The species is sinensis, right? Yeah, this species is Juniperus species. Sinensis, yeah, Juniperus sinensis. How many subspecies in sinensis? Oke, tadi kita lihat bahwa ada akar melintang. Cuma setelah dibuka, ternyata mereka punya akar kuat yang utama. Ini kan akarnya hanya, jadi mereka bisa buang langsung. Tadi mereka menjelaskan sebelumnya, kalau ada akar melintang tidak boleh dipotong langsung, harus step by step yang sedikit demi sedikit. Tapi setelah dibuka, ini punya akar kuat utama. Jadi ini tidak masalah untuk dipotong langsung. So they're making some final adjustments, but you can see that the design is almost finished. So, if Juan wants to say something. Okay, I think he says that the work speaks for itself. So, if you have any questions, let me know. But this is the presentation for today, and we hope you like it. Kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangan. If you have any question, put your hands up. Put your hands up in here. Oh, no. Kita cek lagi ya. You want question? Oh, gitu. So this is the first program ya. The next program itu we make the First step, they bring a lot. So they want to make sure that the tree handle. Jadi karena balik lagi ke jenis pohon itu tidak bisa dimaksakan, ya mereka hanya program seperti itu. Lihat ya buat teman-teman, bule aja mengakui ketika pohonnya memang tidak layak dimaksimalkan pada saat demo, jangan dipaksain. Walaupun penampilannya nggak bagus, ya kurang maksimal, itu lebih baik karena apa? Mereka memikirkan kesehatan pohonnya ya, about trees. Okay, and then any question again? The next question? Okay, the three okay? Okay? Break it applause! Yeah? Thank you for Hosing Xiong from Taiwan! Yeah, give it applause. Can we take a photo first, brother? Yeah? With him? Yeah, I want to take picture too. Coba teman-teman Indonesia yang sayang sama saya boleh dong difotoin. Documentation. Okay, give it applause for Mr. Hosing Xiong. Jadi buat teman-teman memang ini maksimal yang bisa dilakukan dari teman-teman Taiwan. Karena kembali mengingat jenis pohon ini ya, tidak bisa kita paksakan. Oke, kita lanjut ke sebelahnya sekarang.